Wah, ada bocoran nih gimana caranya kita bisa tahu peluang lolos SNBP 2024. Bocoran ini langsung dari salah satu PTN ternama di Indonesia. Jadi buat kalian siswa eligible, pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GEP Media Channel. Bersama aku, Kak Dinda, konselor kamu. Nah, kali ini kita akan bahas seluk-beluk proses penerimaan SNBP 2024. Apa aja sih Kak prosesnya dan gimana sih penyeleksiannya itu dari awal sampai akhir? Nah, di sini Kakak akan spill semuanya. Ini pastinya bermanfaat banget buat kalian yang siswa-siswa eligible yang mau daftar SNBP 2024. Nah, berhubung sekarang pendaftaran SNBP 2024 itu udah dibuka, pastinya kalian mau tahu banget kan gimana sih proses-prosesnya sebetulnya, alur-alur seluk-beluknya, dan Kakak akan bahas hal-hal yang jarang dibahas di tempat lain. Jadi langsung aja nih kita mulai dari proses kalian input data untuk SNBP 2024 sampai akhirnya gimana prosesnya sampai kalian bisa diterima atau tidak. Nah, langsung aja yang pertama kita mulai bahas dari komponen-komponen yang mempengaruhi kelulusan SNBP 2024. Seperti yang kita sama-sama sudah tahu, komponen pertama yang menunjang adalah nilai rata-rata keseluruhan raport kalian. Yang kedua, komponen berikutnya adalah nilai mata pelajaran pendukung yang menjadi penunjang nih untuk kalian yang mau masuk SNBP 2024. Jadi buat kalian yang memilih jurusan tertentu, tentunya ada mata pelajaran pendukung yang menunjang jurusan yang kalian tuju. Nah, jadi kalian harus tahu apakah mata pelajaran pendukung yang ada di dalam nilai raport kalian itu sesuai dengan jurusan yang kalian tuju. Komponen yang ketiga adalah akreditasi sekolah dan juga indeks sekolah. Nah, jadi kalian harus tahu nih akreditasi sekolah kalian, indeks sekolah kalian, karena itu akan sangat mempengaruhi peluang kelolosan kalian di SNBP 2024. Untuk akreditasi, kalian bisa cek ke sekolah masing-masing. Kemudian untuk indeks sekolah, kalian bisa cek di laman ini. Nah, di sini kalian bisa lihat apakah sekolah kalian itu masuk top 1000 yang ditetapkan oleh LTMPT. Nah, untuk indeks sekolah ini teman-teman ditentukan dari nilai UTBK dari para alumni kalian selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi sangat berpengaruh nih indeks sekolah kalian terhadap peluang kelolosan kalian di SNBP 2024. Komponen berikutnya yang juga mempengaruhi adalah portofolio. Nah, portofolio ini khusus buat kalian yang mau mendaftar di jurusan olahraga, seni, dan jurusan-jurusan lain yang sudah ditetapkan oleh panitia. Nah, sedangkan buat kalian yang memilih jurusan tanpa portofolio, maka ini tidak menjadi penunjang. Nah, kalian bisa lihat nih ketentuan portofolio ini dari portal SNPMB. Di situ sudah dijelaskan jurusan-jurusan apa saja yang membutuhkan portofolio dan tidak. Dan ketentuan portofolionya bagaimana sudah dijelaskan semua di portal SNPMB. Selanjutnya, komponen sertifikat. Nah, sertifikat ini yang menunjang juga nih teman-teman, karena ini adalah prestasi kalian selama sekolah. Jadi buat kalian yang selama sekolah itu memiliki beragam prestasi, maka kalian berkesempatan untuk mencantumkan 3 prestasi tertinggi, baik tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Sertifikat ini diutamakan adalah sertifikat yang memang kejuaraan, ada keterangan juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya teman-teman. Untuk sertifikat ini yang menjadi bahan penilaiannya adalah mulai dari level sertifikatnya, apakah tingkat provinsi, nasional, internasional gitu ya teman-teman. Kemudian penilaian yang kedua dari keterangan pencapaiannya, apakah peserta atau kejuaraan. Makanya yang diutamakan adalah yang kejuaraan. Kemudian penilaian yang ketiga adalah dari
kesesuaian sertifikat. Apakah sertifikat yang kalian upload itu sesuai dengan jurusan yang kalian tuju. Nah, kesesuaian ini juga sangat menunjang untuk kelolosan kalian di SNBP 2024. Nah, yang selanjutnya kalian pasti bertanya-tanya kan, gimana caranya kita bisa tahu apakah kita ini layak diterima di pilihan 1 atau di pilihan 2. Buat kalian yang memilih 2 PTN, kalian akan diseleksi di pilihan pertama terlebih dahulu. Kemudian di pilihan pertama itu kalian akan di ranking. Nah, ketika di ranking kalian akan dimasukkan nih, apakah kalian sesuai dengan kuota yang dibutuhkan. Apakah nilai kalian itu bisa memenuhi kuota yang memang dibutuhkan di jurusan tersebut. Jadi masing-masing jurusan pasti sudah punya kuotanya masing-masing. Untuk pilihan pertama itu kuotanya 75%. Jadi biasanya PTN-PTN top ini lebih mengutamakan siswa-siswa yang menempatkan jurusannya di pilihan pertama. Karena dalam pilihan pertama mereka menetapkan kuota 75% untuk siswa yang menaruhnya di pilihan pertama. Kemudian 25% lainnya adalah untuk siswa-siswa yang menaruhnya di pilihan kedua. Nah, jadi kuotanya memang sudah dibagi nih teman-teman, 75% untuk yang menaruh jurusan tersebut di pilihan pertama dan 25% untuk yang menaruh di pilihan kedua. Jadi yang menentukan apakah nilai kalian itu layak masuk atau tidak adalah apakah nilai kalian masuk di rankingan 75% yang sudah ditetapkan dari masing-masing jurusan itu. Kemudian jika kalian nilainya tidak masuk nih, kalian akan dilempar di ranking di pilihan kedua. Kemudian selanjutnya ketika PTN sudah menentukan orang-orang yang lolos di pilihan pertamanya, maka PTN memberikan informasi itu ke panitia SNPMB supaya nantinya bisa dihasilkan pengumuman bagi kalian yang lolos. Selanjutnya ketika PTN sudah mengirimkan data anak-anak yang sudah lolos nih di pilihan pertama, tentunya yang sudah memenuhi 75% tadi, selanjutnya dikembalikan lagi nih data-data anak-anak yang mungkin tidak lolos. Nah, melainkan untuk diseleksi di pilihan keduanya. Nah, selanjutnya PTN menerima data dari pusat, data anak-anak yang memang tidak lolos di pilihan pertama. Dan selanjutnya akan diseleksi pada pilihan kedua. Ketika diseleksi lagi pada pilihan kedua, tentunya memenuhi kuota yang sisanya tadi 25% saja. Kalau di rankingan itu kalian tidak masuk di dalam 25% kuotanya itu, maka kalian tidak lolos di SNBP 2024. Kemudian selanjutnya PTN akan memberikan data lagi ke pusat terkait siswa-siswa yang lolos di pilihan kedua. Maka setelah itu lengkap deh siapa saja mahasiswa yang memang lolos dan tidak lolos. Dan kemudian dari panitia pusat akan melakukan rapat pimpinan dan kemudian akan disahkan siapa saja yang lolos di SNBP 2024. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, untuk komponen-komponen kelulusan yang mempengaruhi tadi itu kita sudah bahas nih. Selanjutnya adalah rumus teman-teman. Rumusnya gimana Kak supaya kita tahu seberapa besar peluang kita? Nah, rumusnya itu ada di sini teman-teman. Jadi dengan rumus ini kalian bisa tahu nih seberapa besar peluang kalian lolos di SNBP 2024. Keterangan dari masing-masing rumus ini sudah kakak jelaskan di sini ya. Oke, jadi gitu ya sahabat GEP semua, bocoran terkait berapa besar peluang kita bisa lolos di SNBP 2024. Pada intinya setiap PTN itu pasti punya kriterianya masing-masing. Oke, aku tekankan lagi, memang biasanya lebih diutamakan kita itu menaruh pilihan jurusan itu di satu kampus 2 jurusan. Itu peluangnya akan lebih besar dibandingkan kita memilih 2 kampus 2 jurusan. Tapi itu dikembalikan lagi kepada minat bakat dari sahabat GEP semua. Tapi buat teman-teman yang males banget nih untuk ngitung-ngitung rumus-rumus kayak gitu, atau kalian juga butuh analisis yang lebih mendalam lagi, kalian butuh sharing langsung bersama konselor, kalian bisa gunakan layanan rasionalisasi jurusan dari tim GEP Media. Nah, dari layanan rasionalisasi jurusan ini kita bisa bantu kalian untuk merasionalisasikan jurusan yang kalian tuju, apakah memiliki peluang yang besar, sedang, atau kecil. Dan bonusnya kalian bisa mendapatkan analisis yang lebih mendalam, kemudian saran-saran, dan juga kalian dapat akses konsultasi langsung bersama konselor setelah menerima data hasil rasionalisasi jurusan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau merasionalisasikan jurusannya bisa langsung kunjungi ke sini. Oke, cukup sampai di sini untuk bocoran kali ini. Untuk kalian yang mau tahu info-info seputar PTN lainnya, kalian bisa kepoin konten-konten kita lainnya ya teman-teman. Kakak juga udah bahas seputar PTN dan SNBP 2024. Jadi stay tune terus. See you, bye-bye. Assalamualaikum.